Meski dunia begitu kotor dengan segala tipu muslihat, tetaplah jujur dan berjiwa putih. Maka seperti itulah Indra melakoni pengalaman pertamanya menjejak Jakarta. Saat itu ia belum lulus SMA, masih lugu dan belum tahu apa-apa tentang ibu kota. Saya nggak punya bayangan apa-apa waktu saya pergi ke Jakarta. Yang jelas saya ke Jakarta itu dengan niat yang tulus. Saya pengen bantu orang tua, nggak punya gambaran Jakarta itu akan seperti apa. Begitu saya sampai di Jakarta juga ternyata, orang-orangnya gila. Saya pernah dari Kampung Rambutan naik taksi ke Tebet, daerah Tebet, ke rumah teman saya itu. Dapat biasa argonya tuh cuma 20.000, ini udah sampai 100.000 dan belum sampai Tebet. Dan situ, waduh, saya baru sadar bahwa inilah kerasnya Jakarta. Kalau perjuangan di awal, kan kita tinggal di kampung ya. Jadi setiap ada panggilan untuk ke Jakarta itu kan harus ada biaya. Sementara kami tuh dulu kan mama sama papa kan pas-pasan hidup ya gitu. Jadi dulu tuh ya kendalanya di biaya aja gitu. Kalau selama pas dia udah ke Jakarta tuh saya kan nggak tahu, saya nggak pernah ikut gitu. Yang saya tahu ya kesulitan di sana ya masalah biaya aja waktu dulu. Terus dia bilang dia sangat berminat di dunia acting dan pengen sekali untuk menjadi seorang bintang yang profesional sehingga bisa merubah hidup keluarganya. Jakarta bagai oase yang menawarkan segala kenikmatan hidup. Walau tak jarang banyak orang terjungkal dan terkapar sia-sia. Namun Indra tak mau bernasib duka. Ia percaya Tuhan akan menolongnya. Pindah ke Jakarta karena saya fokus di karir, tapi terutama saya tidak mau membebankan orang tua. Dengan kepergian saya ke Jakarta dari Tasik, saya berpikir tidak sukses pun saya di Jakarta, saya tidak membebankan mereka dalam soal makanan ataupun sekolah. Gitu. Jadi saya istilahnya membuang diri ke Jakarta. Saya ngajar dia itu sangat keras gitu. Sehingga sering kadang-kadang kata-kata kasar tuh keluar dari mulut saya. Khawatir pasti ada ya Mbak, apalagi waktu itu dia kan masih umur berapa belas tahun gitu. Kalau saya nggak salah tuh masih SMA kelas 1. Kelas 1 kalau nggak salah dia mau pindah ke sana kan ya mama apalagi berat ya gitu. Meskipun kita jarang ketemu tapi kan sekalinya ketemu kita tuh kumpul satu keluarga. Otomatis kalau ada satu yang pergi itu kan berasa sekali gitu. Meskipun anak laki-laki tapi mama sama papa kekhawatirannya sama aja gitu, jadi berat lah. Jiwa putih dan keikhlasan hati pada akhirnya menolong Indra. Jakarta yang begitu keras kehidupannya, tanpa disadari telah memberinya jalan menuju sukses. Karena saya orang daerah, mental saya nggak cukup kuat dan orang-orang juga memandangnya orang daerah bisa apa sih, apalagi dulu saya agak sedikit dekil ya. Cukup susah, apalagi kalau begitu ada panggilan dari Jakarta untuk pemotretan, kadang-kadang kita nggak punya uang untuk perginya. Tapi untungnya pada saat itu saya ketemu sama Om Ben, dan Om Ben orang yang cukup luas pergaulan, yang saya ada di sampingnya, saya cukup merasa nyaman sebagai anak buahnya gitu kan. Jadi orang-orang lebih respect lah jadinya. Bakatnya memang dialami dan cuman tampangnya memang waktu itu tidak seperti belum ada Indo-Indonya karena dia masih hitam tapi sudah kelihatan dengan hidung yang mancung ya. Dia itu kan dari keluarga yang Sunda dan sederhana sehingga dia tidak mempunyai percaya diri yang tinggi gitu. Sehingga kalau dia berhadapan dengan orang, dia selalu netes, nunduk, diam, tidak bicara apa-apa gitu. Nah, saya lihat kekurangannya dia adalah percaya diri. Kemudian waktu itu pertama saya langsung beliin dia banyak dengan baju-baju, begitu juga baju saya kasih yang sangat branded, yang sangat yang mahal-mahal. Kemudian saya ajak dia ke Singapura. Kemudian saya ajak dia ke Amerika. Kemudian saya ajak dia pokoknya keliling Eropa kemana biar dia percaya diri. Waktu itu dia belum begitu terkenal gitu. Sehingga ketika dia sudah tahu bahwa dia lebih dari yang lain, walaupun keadaan dia sebenarnya keadaan yang orang sederhana, dia mempunyai percaya diri yang tinggi. Di saat saya menerima uang dari hasil pekerjaan itu, saya suka tuh. Saat itu ya
Ya karena saya berpikiran kalau umur segitu, apalagi sih pekerjaan yang bisa dilakukan. Kalau kerja di kantoran paling jadi tukang bersih-bersih, karena saya juga SMP belum tamat gitu kan. Ya di situ saya mulai menyukai, apalagi saya ketemu dengan lawan main yang cantik-cantik, yang baik-baik gitu. Saya ketemu dengan kru-kru juga yang mensupport gitu kan. Awal-awal saya udah ngerasa kayak mereka adalah keluarga saya di Jakarta, pengganti saya keluarga di Tasik. Merantau di usia muda membawa kekhawatiran keluarga karena segala sesuatu bisa terjadi di Jakarta. Seperti Indra yang pada awalnya tak direstui keluarga pergi ke ibu kota, namun akhirnya tetap berangkat dengan iringan doa dan segala taburan harapan. Oh, mereka pasti berat lah. Mereka pasti berat untuk melepaskan saya gitu, karena selama berapa belas tahun mereka tinggal bersama saya, bangun tidur mereka ketemu saya, mau tidur mereka lihat saya gitu kan. Begitu saya mau hengkang ke Jakarta, mereka berat lah. Tapi karena sebagai orang tua yang pengen support, pengen anaknya berhasil, mereka mengizinkan. Mereka cuma berpesan baik-baik di Jakarta, nurut sama yang bawa kamu ke Jakarta. Kalau nggak betah, kita welcome di sini. Jangan malu untuk pulang kalau nggak berhasil, dan jangan lupa selalu sholat. Kerasnya kehidupan Jakarta nyatanya mampu ditaklukkan Indra Bruggman. Satu demi satu rintangan hidup ia sibak dengan tekad baja, sampai akhirnya hujan rejeki dari kota metropolitan ini menetes padanya. Oh, bangga banget gitu kan. Saya bisa memberikan uang yang nggak terlalu banyak, tapi ada satu kebanggaan, apalagi pada saat lihat ekspresi orang tua, mama terutama ya, dia kadang-kadang suka nangis gitu. Perasaan yang apa ya, susah diungkapkan, tapi saya ngerasa kayak, oh ya, ini mungkin langkah saya untuk menjadi anak yang bisa berbakti sama orang tua. Dia kan orang yang benar-benar berjuang untuk keluarga. Kalau saya lihat malah untuk dirinya sendiri dia nggak terlalu pikirin ya. Jadi banyak lah yang bisa, meskipun dia posisinya sebagai adik saya, tapi saya banyak belajar dari dia, dari mandirinya dia, dewasanya dia gitu, sayangnya dia sama keluarga, sama saudara, sama teman-teman gitu. Walaupun saya di Jakarta belum punya rumah, tapi saya prioritaskan dulu rumah buat orang tua, buat adik saya tumbuh, buat kakak saya.